Polisi menetapkan pemuda berinisial R sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap orang tuanya sendiri di Depok, Jawa Barat. Pelaku mengaku sakit hati dan dendam terhadap sikap kedua orang tua karena sering dimarahi. Tersangka R, 23 tahun, anak yang menganiaya kedua orang tuanya hingga mengakibatkan sang ibu meninggal dunia, hanya bisa tertunduk saat dihadirkan pihak Polsek Cimanggis. Kapolsek Cimanggis Kompol Arif Budiharso mengatakan usai penyelidikan pihaknya menetapkan RF sebagai tersangka. Namun polisi belum menetapkan apakah tindakan yang dilakukan RF tergolong pembunuhan berencana. Kasus penganiayaan maut ini terjadi di Jalan Bakti Abri, Kampung Sindangkarsa, Tapos, Kota Depok pada Kamis lalu. Saat itu warga mendapati Bakti Aziz Munir dan istrinya Sri Widyastuti tergeletak bersimbah darah di dalam rumahnya. Sri Widyastuti tewas dengan 50 luka tusukan serta sayatan di bagian leher, sementara Munir menderita luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Akibat dari perbuatannya, pelaku terjerat pasal 338 atau 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga hukuman mati. Dengan kejadian semacam itu, ada sesuatu yang harus jadi fokus kita. Bukan kejahatan anak tersebut. Fokus kita adalah sesuatu yang sangat berbahaya, yang harus segera kita singkirkan dalam diri kita, yaitu bibit dendam. Saya lebih melihat dari sisi itu. Makanya jika dalam diri Anda ada bibit dendam, Anda harus pandai memangkas dendam, dan itu Nabi mengajarkan untuk kita memangkasnya. Sebab dendam itu kalau dipiara akan membesar, akan menguat, sehingga ada orang punya perilaku sangat buruk. Adanya dendam, tidak ngerti budi baiknya orang. Sehingga kalau sudah hatinya pendendam itu, biarpun orang itu pernah berbuat baik kepadanya, salah sekali saja dianggap kebaikannya sudah tidak ada lagi. Karena memang hatinya sudah rusak, hati kotor. Maka kepada semuanya kami seru, bagaimana kita belajar memangkas dendam kita. Yang memangkas dendam, berusaha menepis dendam, memangkas dendam, dialah ahli surga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surat yang cukup panjang, wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegas-bergegaslah kalian menuju surga dan pengampunan Allah dan surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di antara cirinya orang bertakwa yang menjadi ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jangan disimpan di hati menjadi dendam. Wal kadhiminal ghaidha, niat. Dendam itu penyakit yang membahayakan sekali, sehingga suami bisa dendam kepada istri. Na'udzubillah, kalau dibiarkan ternyata bukan saja kepada orang bermasalah, dia sensitif. Kamu menyimpan dendam, demi Allah aku tidak rela, akan aku tuntut nanti. Sehingga bagaimana ada kekejaman terjadi? Karena hatinya mendendam. Sementara Nabi mengajarkan lapang. Jika itu urusan pribadi kita yang diganggu, ayo kita belajar memaafkan. Kita belajar memaafkan. Dan kita lapang hati itu sebenarnya ilmu kebal. Orang sensitif gampang sakit. Namanya manusia. Tentu ada kesalahan dalam bertutur kata, kadang dalam gerak-gerik. Dalam banyak hal manusia adalah bisa melakukan kesalahan. Sementara kita menjadi orang yang sensitif, gampang tersinggung, lihat tersiksa. Dipikir manusia dulu jahat semuanya. Wah, ini dasar setan semuanya. Dulu serem. Padahal yang setan adalah dia. Tapi kalau orang lapang hati, subhanallah, dicaci, diolah. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang mencacimu, coba kau renungi. Kalau memang kamu itu adalah enggak sejelek yang ia omongkan, ya tinggal bersyukur, alhamdulillah saya tidak sejelek omongan dia. Dia enggak tahu. Jadi gitu saja, kenapa pusing? Kalau ternyata kamu itu jelek seperti yang diomongkan, juga kenapa kamu marah? Memang kamu jelek kayak omongannya dia. Jadi tenang hati, nggak gawan jadi pendendam. Pendendam itu jelek. Sehingga siapa yang disanjung oleh Allah nanti di padang mahsyar dan diseru oleh Allah dengan seruan yang khusus,
orang yang hidup di dunia dengan memangkas dendam kepada sesama. Sehingga disuruh nanti ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al yauma udhilhum yauma la dhilla illa dhilli, sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Ini para pecinta-pecinta, orang yang saling mencintai, yaitu memangkas dendam, memangkas benci di dalam hati. Nah, ada pun kisah yang disebutkan, bisa saja semula itu adalah kecil, sampai ada orang dendam pada orang tua, naudzubillah. Bagaimana kisahnya? Dari dasar hatinya, maka Anda pun jangan mengajari dendam. Anda jangan biasa ngajar dendam. Kita perlu ilmu itu, saya beda ilmu itu. Kejadian itu semua orang mengatakan salah kok. Ya kan, membunuh orang tuanya sampai menusuk berapa kali katanya. Jelas semua orang mengatakan salah. Nggak usah pakai mikir kalau itu salah. Kalau seandainya orang tuanya tidak baik dan sebagainya, tetap saja itu adalah hal yang tidak baik yang demikian itu. Cuman kita perlu belajar. Orang menjadi seperti itu tidak serta-merta, ada prosesnya. Kok bisa sampai dikatakan dendam bertahun-tahun dan sebagainya misalnya? Karena memang dia tidak pernah belajar bagaimana memangkas dendam. Memangkas dendam, dicaci saja disikit, wah, sudah kayak dunia kiamat. Maka ayo kita belajar semuanya. Belajar menjadi orang yang punya qalbun salim, hati yang selamat, bebas dari dendam, bebas dari dengki, indah sekali. Baik seperti itu, ayo kita belajar, jangan biarkan. Lihat, sekarang Anda perlu koreksi bagaimana urusan Anda dengan orang yang dolim kepada Anda. Sudah Anda bisa lapang hati. Memang bagi orang yang belum masuk wilayah ini menganggap Anda, oh orang dolim kok maafin. Ya, karena dia belum masuk wilayah ini. Tapi kalau Anda sudah masuk wilayah ini, ternyata di saat Anda bisa memaafkan, Anda bangga luar biasa. Anda indah di saat Anda memaafkan. Tapi orang yang belum masuk wilayah ini menganggap heran, orang kurang ajar kok. Karena memang hatinya masih dikuasai dengan dendam tadi. Tapi kalau Anda ternyata lapang, subhanallah, Anda dicaci, Anda senyum saja, tidak pernah merasa tidak sesek dada Anda, biasa saja. Baik, kemudian dari kisah yang disebutkan kita melihat proses. Maka kami himbau kepada siapapun, jika ada di antara anda itu mulai ada gejala-gejala ketidakstabilan di dalam urusan mental Anda segera benahi. Kalau ada seorang suami nyekik istri itu nggak masuk akal, pasti ada nggak beres mentalnya barangkali, atau memang istrinya betul-betul pokoknya harus sih. Sehingga kadang orang menyelesaikan problem ini hanya dari sisi bentuk kejahatan, tapi bisa saja urusan mentalnya. Bagaimana seorang berkerudung menyekik anaknya sampai mati dua-duanya? Ada masalah apa itu? Yang kasus atau di Jawa Barat waktu itu ada seorang ibu menyekap anaknya sampai mati. Ini permasalahan mental. Kalaupun dendam dengan suaminya misalnya, tentu ada permasalahan mental. Sehingga Anda wahai istri yang dulu tuh mesra dengan suami bertahun-tahun, tiba-tiba akhir-akhir ini kok Anda suka marah. Ini Anda punya masalah, bukan urusan penyakit fisik Anda, tapi psikis Anda juga harus perhatikan. Biarpun pada akhirnya Anda tidak boleh, kalau ada orang jahat mengatakan saya kan sakit mental, jangan. Anda berbenah, Anda berobat, Anda mencari solusi dong. Seperti halnya kalau Anda sakit koreng pergi ke dokter kulit, kalau Anda sakit mental Anda datang kepada seorang psikolog untuk bisa membuka gumpalan-gumpalan yang ada dalam diri Anda, dendam-dendam itu agar menjadi lega nanti. Ini adalah satu ilmu, disiplin ilmu yang harus ditekuni oleh ahlinya, dan kita harus insaf mengaku itu ilmu. Menyelesaikan masalah ilmu psikologi. Cuman kadang ini orang ini sadar psikologi ini jarang. Sehingga setiap ada orang urusan dengan psikolog katanya gila. Ya enggak dong. Kalau dibiarkan memang Anda bisa gila. Maka tolong jika Anda emosi sudah tidak stabil dan sebagainya, maka Anda segera mulai mengontrol diri Anda. Jangan menyerah. Wah, ini memang begini. Dari dulu memang begini. Oh enggak, bisa ditata. Dan pada zaman Nabi ada ilmu tarbiyatun nufus, tazkiyatul qulub, ilmu tasawuf itu ilmu mangkas itu. Sebetulnya kita pengen tutup poin, dunia tasawuf itu adalah menyelesaikan problem psikologi sedalam-dalamnya. Karena apa? Bagaimana menjadikan orang lapang hati, mudah memaafkan, bagaimana di saat kita dijahatin sama orang, kita sebisa mungkin membalas dengan kebaikan. Itu kan menjadikan kita mentalnya mental kebal, mental baja. Nggak mudah kita gampang tersinggung. Itu kan sebenarnya dalam dunia tasawuf.
Tapi itu melangkah ke sana kadang orang tidak mudah, maka melalui disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu psikologi itu. Anda tolong, kalau Anda sering berinteraksi atau paling tidak bertanya tentang hal yang demikian. Kalau Anda punya masalah, anak Anda dan sebagainya, jangan ragu untuk bertanya kepada ahlinya di dalam hal ini. Dan kami himbau yang sudah mengerti ilmu psikologi semakin mendalami ilmu-ilmu tasawuf, karena disitulah nanti akan penggabungan ilmu psikologi dengan ilmu tasawuf. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam menjalankan ilmu psikologinya. Baik, bahkan ada satu orang, mungkin banyak orang barangkali, dia pendidikan tinggi, di saat anaknya ditanya, dicek psikologis, marah. Memang anakmu gila ya? Lah, Anda ini punya pendidikan tinggi tapi kok masih rendah sekali pemahaman tentang hal-hal demikian ini. Ada orang yang emosinya tidak stabil, itu ada masalah. Bisa saja memang selalu dikencet sama suaminya, atau suaminya memang ini bisa saja mungkin dia punya urusan ekonomi dan sebagainya, tapi ini harus diselesaikan. Kemudian setelah itu, di saat ada orang melakukan kejahatan, itu jangan juga lalu selalu beralasan memang saya sakit mental saya dan sebagainya. Kejahatan ya jahat. Kecuali orang gila betul nggak sadar, lain cerita. Dia sadar. Adapun dosanya, ini bisa tentang dosa membunuh orang tua, jangan kan bunuh, naudzubillah, nyakiti, wala taqul lahum uffin, ngomong kepada orang tua dengan nada Anda tidak nyaman bicara dengan beliau saja sudah dosa kok. Ngomong sama orang tua, ya itu sudah Anda dosa, dan ada hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Maka apa, ingatkan, hei anak-anak soleh, hati-hati dengan orang tuamu. Sejelek apapun orang tuamu, ketahuilah, sejelek apapun, sejahat apapun orang tuamu, kamu harus pandai menata hati untuk bisa berbakti. Cuman berbaktinya model-model orang tuanya jahat, pemabuk. Baktinya bukan membelikan minuman keras, bukan, justru menjauhkan dari minuman keras. Yang jelas tidak ada alasan berantem dengan orang tua, tidak ada alasan nyakiti orang tua, biarpun orang tua nyakiti Anda. Nggak ada alasan. Orang tua menghindar, ya mungkin dia memukul kita lari, oke. Tapi kalau Anda membalas mukul, nggak ada itu semuanya, nggak ada. Tolong hati-hati dengan orang tua. Tidak akan bahagia orang yang menjalani hidup dengan menyakiti orang tua. Biarpun ternyata dia harus hidup di sebuah kota yang sangat indah, sejuk, dengan bermacam-macam, dengan kekayaan limpah, akan sengsara dia. Kenapa? Orang tua. Termasuk hukuman yang Allah berikan di dunia sebelum di akhirat adalah hukuman daripada durhaka kepada orang tua. Adapun anak yang bersangkutan, sedih kita, kasihan yang membunuh orang tuanya. Akan tapi tetap kita berharap bahasanya dia diberi kesadaran, lalu dia mohon ampun kepada Allah dan seterusnya. Akan tapi bagi siapapun, hati-hati ya. Kalau Anda sudah mulai tidak nyaman dengan ibunda Anda bermasalah. Bisa saja bermasalah hati Anda atau mental Anda, tapi segera berbenah. Kalau masalah hati Anda, segera ayo bersihkan hati Anda. Dengan banyak berzikir, merenung, ya, itu adalah ibunda Anda. Kalau urusan mental, segera ke pakar ahlinya. Jangan sampai Anda tiba-tiba sama suami marah terus. Saya bilang, ada seorang wanita, dulu saya nggak pernah marah, Bu, ya, tapi tidak tahu akhir-akhir ini setelah punya anak ketiga ini, saya melihat suami saya marah terus. Dalam hati saya, kau sakit, berobat. Masa mesra ini kan, sebabnya pun tidak tahu. Kadang-kadang ada yang begitu, Ibu, nggak tahu sebab, tiba-tiba cemberut sama suami, maka Anda punya penyakit mental nih, segera dibenahi. Para suami kadang-kadang kalau ngomong sama istrinya, kalau ngomong sama karyawannya, Masya Allah, sama istrinya, ya apa? Anda sakit mental, berobat biar sembuh. Dan ketahuilah, ujungnya harus indah, semuanya bisa diselesaikan. Penyakit kulit ada obatnya, penyakit narkoba, penyakit mental juga ada obat. Yang menjadi masalah adalah yang tidak menyadari dia sakit, maka akan menjadi penyakit terus makin parah dan akan membahayakan dirinya sendiri. Bisa saja dia mudah membunuh orang dan seterusnya gara-gara yang demikian itu. Baik, semoga Allah menjaga kita semuanya, mengampuni semuanya, dan memberikan kesadaran kepada siapapun yang sakit agar segera berobat. Dan semoga Allah memberikan obat kepada kita semuanya, baik obat penyakit lahir kita, atau batin kita, atau hati kita. Wallahu a'lam bishawab.